Tangane niku pun didamel pening-pening. Sing per wong niku pun nakal, bekok pun ngasih. Wong bekok niku kancane setan. Selamat berjumpa pagi hari ini, kasih-kasih Tuhan dimanapun berada. Pagi hari adalah hari pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita patut bersyukur. Hari ini saya akan berbagi berkat dengan saudara-saudara melalui pembacaan firman Tuhan yang saya berharap ini akan membuahkan kekuatan juga keteguhan untuk kita maju hari ini, untuk kita bisa merasakan bagaimana cinta Allah menjadi penyerta di dalam kehidupan kita. Lalu kitab Yosua pasal 23 ayat 6 dan 7. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Bacaan ini sangat singkat, saudara, dan ini akan juga mengingatkan kepada kita betapa Allah sangat peduli dengan kehidupan manusia, dan Dia meletakkan pemimpin-pemimpin, pendahulu-pendahulu di tengah-tengah kehidupan kita menjadi sebuah cara bagaimana Allah memelihara kehidupan generasi penerus. Ketika kita menyaksikan bagaimana seorang tua, seorang sepuh, ibu-ibu yang baru kita saksikan memberikan petuah kepada generasi penerusnya atau sahabat-sahabatnya, atau memberikan teladan untuk bekerja keras tanpa lelah, itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat pada siapapun juga. Mungkin tetangga kanan kiri kita bisa lihat betapa mereka bisa bekerja keras dan seterusnya. Nah, ketika kita kembali kepada teks kita, saudara-saudara, Yosua itu memulai pelayanannya kira-kira di abad ke-14 sebelum Masehi. Jadi kira-kira tahun 1405 sebelum Masehi. Dia adalah pengganti Musa, generasi penerus dari Nabi Musa kemudian diberikan kepada Yosua. Peringatan-peringatan dan juga hukum-hukum Tuhan sudah diberikan oleh Musa kepada Yosua sebagai generasi penerus. Jadi dia memberikan, mungkin ya menulis gitu, dia memberikan surat gitu, kemudian dia memberikan contoh dan teladan untuk dia bisa hidup menjalani kehidupan setiap hari itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika juga sampai pada hari tuanya, jadi ayat ini terkenal dengan pidato Yosua, jadi atau pidato perpisahan Yosua. Dan pesan-pesannya ini sangat mengesankan ketika kita mulai membacanya. Ketika kita mulai untuk meliriknya, kemudian akan melihat bagaimana pentingnya sebenarnya isi dari pidato itu, saudara-saudara. Dan pidato ini sebenarnya juga sudah dipelajarinya dari pendahulunya, yaitu Nabi Musa. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati, saudara-saudara. Misalnya, kuatkanlah benar-benar hatimu. Menguatkan itu artinya menguatkan keterkaitan kita dengan Allah. Jadi ada sebuah keterkaitan yang sangat kuat, yang tidak bisa terpisahkan oleh apapun juga. Jadi harus terikat kuat dengan Tuhan Allah. Ini pesan. Pesan yang kedua, jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Musa. Ini sangat penting. Jadi pada saat itu setiap orang harus mempelajari Taurat. Hukum-hukum Musa yang diberikan adalah hukum-hukum untuk menjagai supaya bangsa ini tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, saudara, ini hobi kita. Ingat ketika masih kecil, kita disuruh beli sesuatu, kita harus menyimpang ke kanan atau ke kiri karena godaan sesuatu. Tetapi lihatlah bahwa Allah ingin supaya kita menempuh jalan yang lurus ke depan.
Jadi tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Atau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bergaul dengan orang-orang yang hidup di antaramu. Demikian Yosua mengatakan kepada kita. Jadi tidak boleh, karena kita bisa terpengaruh untuk ketidakbaikan mereka. Apalagi kita memakai bahasa-bahasa mereka. Apalagi kita menyembah apa yang mereka sembah. Apalagi kemudian kita mengakui apa yang dipercayai mereka, kemudian kita ikut menyembahnya. Tidak boleh. Pesan-pesan ini sangat penting, saudaraku, karena pesan-pesan ini adalah saat Yosua akan memberikan estafet kepemimpinan ini kepada generasi penerusnya. Jadi ketika kita mendengar ini, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa sebenarnya petuah-petuah yang diberikan orang tua kepada kita semua adalah petuah-petuah yang membangun. Saudara bisa mengingat orang tua kita masing-masing ketika berpesan tentang hal ini. Karena Allah sangat mencintai kehidupan kita, kemudian kita dipesan dengan pesan-pesan yang sangat membangun. Ingatlah pesan dari orang tua kita, lebih daripada itu ingatlah pesan Alkitab. Pesan Tuhan kepada kita, apa yang harus kita kerjakan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Luruslah terus hidup dengan Tuhan. Maka kehidupan kita akan diberkati. Sukses mengembangkan kehidupan kita semua. Selamat pagi, sukses hari ini. Amin. Apapun keadaan Anda hari ini, apapun keadaan saudara-saudara hari ini, apapun yang dialami anak-anak pada hari ini, terus mendekatlah diri kepada Tuhan. Ingat apa yang dikatakannya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya selalu berdoa untuk saudara-saudara, keadaan apapun juga, Anda diberkati oleh Tuhan, Anda dilindungi oleh Tuhan, Anda diberikan ketahanan oleh Tuhan untuk menahan sesuatu yang sedang kita alami. Dan berkat Bapa turun atas saudara-saudara. Berkat dari Yesus Kristus menyertai saudara. Penyertaan Roh Kudus melindungi dan menyertai selamanya. Amin.